Gitu ya coba. Tasnya dinaikkan mobil. Atas mobil. Ya. Yo mandi, yang belum mandi. Yang belum mandi silakan mandi. Tinggi-tingginya narik. 5, 6, 7, 8 ya. Ke kanan. Tarik. Kanan deh. Wah. 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 6, 7, 8 kiri. Tuh. Wah. Wah. 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. Wah. 4, 6, 7, 8 kuat. Ayo. Tuh. Wah. Nah, ya. Kecil dulu, kecil ya. Agak besar, terus. Terus balik, besar, kecil ya. Nah, 4, 5, 6, 7, 8 kanan. Wah. 3, 4, 5.
iku wis.
putar paling belakang. Nah, mohon kepada teman-teman yang membawa motor yang ada di depan nanti menyalakan sen ya. Yang sebelah kanan menyalakan sebelah kanan, yang sebelah kiri menyalakan sen kiri. Oke, jadi kita berjalan 2 baris. Ya 2 baris ya. Siap teman-teman? Oke, kita berangkat. Kita atur formasi dulu. Kamu kada ya.
Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Apa alfabetnya di dalam di mana? Di sini aja. Untuk gaungnya. Di sini. Enggak, nanti ini kayak gini, Pak. Tapi yang besar. Cek mana MC? Itu Makanya koordinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Dengan kehadiran kami disambut dengan gembira. Alhamdulillah kita bertemu beberapa ikhwan dan para hadirin yang ada di Kota Lamongan ini. Kita semua mewakili beberapa ratusan pengungsi yang ada di Bersangkap. Kami dan untuk menagih janji para presiden. Menurut agama Islam, janji itu harus dipenuhi. Jangan dipenuhi dengan perkataan, harus dipenuhi dengan sepenuh hati. Kita semua sama teman-teman yang dari Sabang
dari Surabaya menuju Jakarta karena kasihan anak-anak yang ada di GOR, karena udah 9 bulan tidak diperdulikan, apalagi yang dewasa, yang tua, sedangkan anak-anak yang masih usia 2 tahun ini masih betah mengajak pulang ke kampung halaman. Dan beberapa hari yang lalu, mulai tanggal 1 Mei, urusan logistik dapur sekarang di-stop dengan pemerintah Sabang. Akhirnya sekarang bikin masak sendiri. Karena kasihan anak-anak yang ada di Sabang. Karena bukan tidur di atas kasur, karena sekarang masih tidur di atas karpet. Ada yang kena penyakit tongket, ada yang kena stroke, karena terlalu banyak pikiran. Karena apa? Sekarang ini semua pemerintah Sabang tidak diperdulikan. Jadi kami terpaksa untuk menuntut janji kepada Bapak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono untuk menagih janjinya bagaimana Pak Presiden itu dengan tegas untuk mengasih arahan dengan masyarakat Provinsi Jawa Timur, khususnya Sabang. Karena tadi pagi saya telepon sama anak-anak, saya tanya sama anak kita, tanya mamanya, karena masih masak di dapur. Masaknya itu bukan dengan kompor sama kayu, bikin apa? Jadi kami terpaksa, ya udahlah kalau tidak ada mamanya, kita mau berangkat. Ya Pak, saya doain mudah-mudahan selamat menuju jalanan dan selamat sampai pulang kembali ke Sabang. Ya mudah-mudahan selamat. Jadi sama-sama kita mohon doanya semua para habaib dan para ikhwan akhwat yang ada di Pekalongan. Mudah-mudahan pertujuan kami di jalan sampai tujuan Istana Jakarta dan kembali pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dari jalan menuju tujuan sampai Istana Jakarta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah contoh dari kesuksesan dari Bapak kita Presiden Bambang Yudhoyono yang sekarang telah mendapatkan anugerah sebagai orang yang sukses dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Padahal sejak tahun 2005, sejak beliau diangkat jadi presiden, sudah hampir 500 kasus sengketa karena urusan agama yang tidak terselesaikan. Padahal di negeri ini orang bertuhan saja tidak perlu sholat, tidak perlu ke gereja, tidak perlu ke sinagog. Mereka mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya boleh hidup. Tapi mereka ini adalah orang yang menghormati tetangganya. Mereka adalah orang yang selalu berbuat baik dengan tetangganya. Hari ini haknya untuk menjadi bangsa, bernegara, hidup rukun bersama tetangganya tidak dilindungi oleh pemerintah. Ini bukan keinginan dari masyarakat seluruhnya. Terbukti wahai bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, begitu mereka kita antar mulai dari pemberangkatan disambut oleh masyarakat NU yang ada di Lamongan, yang ada di Gresik, yang ada di sepanjang perjalanan. Bahkan kemarin kita di Semarang disambut oleh Universitas Wahid Hasim bersama Gus Durian dan masyarakat, para kiai-kiai di sana. Bahkan kita sempat bermalam di sebuah gereja karena mereka juga termasuk orang yang tidak direndungi karena minoritasnya. Dan terima kasih kepada para habaib, saudara-saudara sekalian yang peduli kepada mereka. Insya Allah mereka akan kita antar dan doakan sekali doakan Bapak kita Presiden Bambang Susilo Yudhoyono terketuk hatinya atas derita yang sekarang ini mereka alami. Bapak bisa bayangkan sekarang mereka digor, makanan di stok, sehingga butuh kedermawanan dari kalian semuanya sebagai seorang yang beragama atau berbangsa.
air di stop, anak-anak tidak bisa sekolah. Bahkan kemarin waktu saya ke sana melihat anak kecil yang habis dari kamar mandi, ternyata maaf bokongnya ini borok semua. Ternyata kenapa? Ini mereka yang bukan terbiasa pakai pampers, harus dikondisikan pakai pampers. Kalau tidak pakai pampers bagaimana? Karena di sana tidurnya dari satu di karpet. Maka terima kasih atas dukungan antum semuanya. Demikian, mohon maaf, doakan mereka sukses. Dan Bapak perlu tahu, karena tekad yang besar dari mereka para pembawa sini. Kalau Bapak tahu, sebenarnya waktu kami memberangkatkan, dia juga khawatir. Ini mereka tidak ada bisa naik sepeda ini. Jadi sebelum berangkat kita latih dulu muter-muter di Gerahadi sana. Karena memang belum ada yang bisa naik sepeda. Karena di sana tidak ada sarana untuk bersepeda. Jalannya itu jalan sawah, galengan yang naik turun. Tidak mungkin sepeda di sana bisa lewat. Jadi waktu berangkat kita latih dulu untuk bersepeda. Namun karena semangatnya mereka melihat anak-anak mereka, melihat saudara-saudara mereka terdolimi, dengan giatnya mereka naik turun, kehujanan, kepanasan, ingin menunggu Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Muhammad wa Ali Muhammad. Dinominasikan menjadi negarawan terbaik sedunia. Penghargaan ini diberikan di New York atas jasa-jasa dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengkampanyekan demokrasi setelah Orde Baru. Salah satu faktornya adalah kebebasan beragama, toleransi antar suku, antar masyarakat. Tapi nyatanya apa? Intoleransi. Ketidakadaan toleransi yang ada kita rasakan saat ini, terutama yang dirasakan oleh peserta goes yang kali ini akan berjalan menuju Istana Negara, kawan-kawan. Bapak Ibu, di sini kita harus mendukung peserta goes yang naik sepeda dari Sampang berjuta-juta kilometer, beratus-ratus kilometer sampai ke Jakarta, yang mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin, orang terlantar dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara? Mana buktinya? Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka janji di mana dia akan menyejahterakan rakyatnya, janji di mana dia akan membuat Indonesia damai, janji di mana masyarakatnya terbebas dari penindasan. Tapi para aparat-aparat keamanan itu yang selalu mengusir rakyatnya, yang selalu bahkan membela pihak asing untuk kepentingan mereka, dan salah satunya adalah kejadian ini, di mana mereka tidak punya atasannya sendiri, sedangkan banyak sekali pengusaha-pengusaha asing yang duduk di negeri kita. Bahkan dengan pengawalan mereka, ketika mengusir rakyat-rakyatnya untuk membela yang asing itu, mereka bersenjata apa-apa yang sudah menjadi apa yang kita rasakan sebagai penindasan. Sebagai korban, rakyatnya sendiri berusaha melawan ke Istana Negara, bertemu langsung dengan Presiden. Kita di sini yang ada di Pekalongan, di sini akan menerima kawan-kawan dari Sampang, Madura untuk beristirahat di sini, dan besok kita akan melepaskan dengan sejuta harapan, dengan sejuta titipan.